Assalamualaikum anak-anak, bersama saya Miss Fitrianti. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Anak-anak, mari kita mengingat kembali pengertian bilangan desimal. Desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Perhatikan tabel berikut. 1/10 adalah pecahan biasa. Masih ingatkah kamu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Ini pernah kalian pelajari waktu di kelas 4 ya. Perhatikan ini per 10. Per 10 berarti di belakang koma pada bilangan desimal ada satu angka. Nah, kemudian pembilangnya 1 kita letakkan di belakang koma tersebut. Kemudian, masih ingatkah kamu ini diisi angka berapa? Iya, 0. Ya, jadi 1/10 ini bilangan desimalnya adalah 0,1. Oke. Bagaimana dengan 3/100? Ya. Mengubah menjadi bilangan desimalnya, karena ini per 100, maka di belakang komanya ada 2 angka ya. Kemudian pembilang 3 kita letakkan di akhir bilangan desimal. Kemudian ini diisi dengan angka 0. Jadi 3/100 bilangan desimalnya adalah 0,03. Oke, lanjut. 11/1000. Nah, di sini per 1000 ya. Ada 3 nolnya ya. Nah, bentuk desimalnya, maka di belakang komanya ada berapa angka? Ini 1000 ada 3 nolnya ya, maka di belakang komanya ada 3 angka. Di belakang komanya ada 3 angka. Kemudian angka 11 ini kita letakkan di akhir bilangan desimal tersebut. 11 ya. Kemudian ini kita isi sisanya dengan angka 0. Ya. Jadi 11/1000 bilangan desimalnya adalah 0,011. Oke. 5/10.000. Nah, di sini per 10.000 lihat nolnya ada berapa ini? Ada 4 ya. Maka bilangan desimalnya nanti di belakang komanya ada berapa angka? Iya, ada 4 angka di belakang komanya ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian angka 5 ini kita letakkan di akhir. Dan sisanya kita isi dengan angka 0. Nah, jadi 5/10.000 itu bilangan desimalnya adalah 0,0005. Bagaimana? Masih ingat ya? Ini pernah kita pelajari ketika di kelas 4. Anak-anak, mari kita simak nilai tempat pada bilangan desimal. Berikut adalah bilangan 123,456. Nah, nilai tempat di depan koma ini yaitu angka 3 sebagai satuan. Nilai tempat dari angka 2 ini sebagai puluhan. Nilai tempat dari angka 1 ini sebagai ratusan. Ya, 123. Nah, bagaimana dengan angka yang di belakang koma ini? Ya, maka 4 ini memiliki nilai tempat sebagai persepuluhan. 5 memiliki nilai tempat sebagai perseratusan. Dan 6 memiliki nilai tempat sebagai perseribuan. Nah, untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan desimal,
adalah menjumlahkan atau mengurangkan angka-angka yang nilai tempatnya sama pada kedua bilangan tersebut. Jadi, ketika kita mau menjumlahkan atau mengurangkan, nanti adalah ratusan ditambah ratusan, puluhan ditambah puluhan, satuan ditambah satuan, atau persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan, perseribuan dengan perseribuan. Yuk, lebih lengkapnya kita simak contoh-contoh soal berikut. Anak-anak, mari kita simak contoh cara menyelesaikan penjumlahan desimal dengan cara penjumlahan bersusun dengan meluruskan angka satuannya. Angka yang tepat di depan koma adalah angka satuan. Contoh, selesaikan penjumlahan berikut. 4,3 ditambah 5,1. Kita lakukan dengan cara bersusun ke bawah ya. Ini 4,3. 4 sebagai satuan dan 3 ini sebagai nilai tempatnya adalah persepuluhan. Kemudian 5,1, 5 ini adalah satuannya dan angka 1 ini sebagai persepuluhan. Nah, di sini sudah bersusun persepuluhan dengan persepuluhan, komanya sudah sejajar, satuan dengan satuan. Nah, sekarang kita boleh menjumlahkan seperti biasa. 3 tambah 1 adalah 4, kemudian komanya kita tuliskan. 4 tambah 5 adalah 9. Jadi hasil akhirnya adalah 9,4. Baik, contoh soal berikutnya adalah 18,4 ditambah 5,07 ditambah 6,8. Kita akan selesaikan dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah ya. 18,4 di sini 1 sebagai puluhan, 8-nya sebagai satuan, koma 4-nya adalah persepuluhan. Kemudian angka 5,07 kita tuliskan di bawahnya dan 5 di sini sebagai satuan, komanya sudah sejajar, 0-nya ini adalah persepuluhan, 7-nya ini adalah perseratusan. Kemudian 6,8 kita tuliskan di bawahnya. Nah, ini 6 ini sebagai satuan dan 8 ini sebagai persepuluhan. Kita lihat di sini ada angka perseratusannya yang tidak ada, maka kita boleh menuliskan angka 0. Ini 0. Nah, di sini kita sudah menuliskan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Ini adalah perseratusan, ini adalah persepuluhan, ini adalah angka satuan, ini adalah puluhan. Oke, sekarang kita boleh menjumlahkan seperti biasa. 0 tambah 7 tambah 0 adalah 7. 4 tambah 0, 4 ya, ditambah 8, 12. Maka kita tuliskan angka 2. Kemudian nanti kita simpan 1 di sini. 1 ditambah 8 adalah 9, ditambah 5, 14, tambah 6, 20. 20 berarti nanti kita tuliskan angka 0 di sini. Kemudian nanti disimpan 2 ya di sini. Oke, 0 kita tuliskan di sini. Kemudian komanya sudah sejajar, kita tuliskan juga sejajar. Karena tadi sudah ada simpan 2 di sini, 2 tambah 1, 3. Iya, jadi hasil akhirnya adalah 30,27. Baik anak-anak, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara menyelesaikan pengurangan desimal. Dengan cara pengurangan bersusun, dengan meluruskan angka satuannya. Angka yang tepat di depan koma adalah angka satuan. Ya, sama seperti ketika kita menyelesaikan penjumlahan desimal ya. Contoh soal. Selesaikan pengurangan berikut. 47,8 dikurangi 26,3. Kita selesaikan dengan cara pengurangan bersusun ke bawah. Kita tuliskan 47,8, kemudian di bawahnya
6,3. Nah, di sini persepuluhan dengan persepuluhan sudah sejajar, komanya sudah sejajar, satuan dengan satuannya sudah sejajar, puluhan ya dengan puluhannya juga sudah sejajar. Kita kurangkan seperti biasa ya. 8 kurang 3 adalah 5. Kemudian kita tuliskan komanya sejajar. 7 kurang 6 adalah 1. 4 kurang 2 adalah 2. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke, kita lanjutkan contoh soal berikutnya. 15,3 dikurang 8,24. Kita selesaikan lagi dengan cara pengurangan bersusun ke bawah. Kita tuliskan 15,3. 1 ini sebagai puluhan, 5 sebagai satuan, 3-nya ini sebagai nilai tempatnya adalah persepuluhan. Kemudian kita tuliskan angka 8,24 di bawahnya. Nah, di sini kita tulis jajar komanya ya. 8 ini sebagai satuan, 2-nya ini sebagai persepuluhan, 4-nya sebagai perseratusan. Nah, kita lihat di atas ini tidak ada angka perseratusannya. Kita boleh tuliskan angka 0. Oke, sekarang kita lihat perseratusan dengan perseratusan sudah sejajar, persepuluhan dengan persepuluhannya sudah sejajar, komanya sudah sejajar, satuan dengan satuan sudah sejajar, dan puluhannya juga ya. Oke, sekarang kita boleh kurangi seperti biasa. Nah, kita lihat di sini ada angka 0 dikurangi 4 itu nggak bisa ya, maka kita pinjam dari sini ya. Jadi apa? 10. 10 dikurang 4 berapa? Ya, 6. Nah, karena tadi ini dipinjam menjadi 2 ya. 2 kurang 2 berapa? Ya, 0. Kemudian komanya kita tuliskan sejajar. Nah, sekarang 5 kurang 8 bisa nggak? Nggak bisa ya, pinjam di depannya jadi 15. 15 kurang 8 berapa? Ya, 7. Nah, di sini karena tadi satunya sudah dipinjam berarti sudah tidak ada angka lagi ya. Hasil akhirnya menjadi 7,06. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan pengurangan desimal dengan berbagai macam bentuk pecahan. Contoh, tentukan hasil dalam bentuk desimal. Di sini ada angka desimal yaitu 5,8 dikurangi pecahan biasa yaitu 3/4. Nah, karena yang diminta bentuk desimal ya, ini sudah desimal dan ini harus kita rubah pecahan biasa ini menjadi bentuk desimal. Masih ingatkah kalian ketika di kelas 4? Oke, kita coba 3/4 ya, kita jadikan bentuk desimal. Ingat, bentuk desimal itu adalah pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Kalau 4 ini kita jadikan 10 dikali berapa? Nggak bisa ya. Oke, selain 10/10/100, 4 kali berapa supaya menjadi 100? Bisa ya? 4 kali 25 ya, itu menjadi penyebutnya per 100. Nah, karena penyebut dikali 25, maka pembilangnya juga sama, kita kali 25. Berapa 3 kali 25? Ya, 75. Nah, di sini kita sudah dapat pecahan dengan penyebutnya per 100 ya, 75/100. Kalau kita jadikan desimal, maka di belakang komanya ada berapa angka nanti? Ini nolnya 2, berarti di belakang komanya ada 2 ya, di belakang komanya ada 2 angka. Nah, kemudian selanjutnya pembilangnya kita pindahkan di belakang koma ini 5, kemudian ini 7 ya. Nah, di sini kita tulis angka berapa? Iya, 0. Nah, sekarang kita sudah dapatkan ya, pecahan 3/4 bentuk desimalnya adalah 0,75. Oke, kembali ke soal.
Nah, ini 5,8 kita cari ya. Ini tetap ditulis 5,8 dan ini menjadi dikurang 0,75. Dari mana ini? Kok 3/4 jadi 0,75 ya tadi ya? Nah, ini kita tulis di sini. Oke, selanjutnya barulah kita lakukan pengurangan bersusun ke bawah ya. Kita tulis 5,8, 5 ini sebagai satuan, 8-nya ini sebagai persepuluhan ya. Kemudian kita tuliskan 0,75-nya dengan menuliskan sejajar komanya ya. Oke, ini satuannya 0 ya. Ini persepuluhannya 7. Kemudian ini 5-nya per seratusan. Nah, di sini kita lihat perseratusannya nggak ada. Kita boleh isi angka 0. Nah, karena sudah sejajar perseratusan dengan perseratusan, persepuluhan dengan persepuluhannya sudah sejajar, komanya sudah sejajar, satuannya sudah sejajar. Sekarang kita boleh mengurangkan seperti biasa. Oke, 0 dikurang 5. Bisa nggak? Nggak bisa ya, pinjem. Pinjem menjadi 10. 10 kurang 5 berapa? Ya, betul 5. Nah, kemudian ini karena tadi dipinjam menjadi 7 ya. 8 kurang 1, 7. 7 kurang 7 sekarang berapa? Iya, 0. Nah, ini kemudian ada komanya ya, nanti tulis sejajar. Kemudian ini 5 dikurang 0, 5. Iya. Nah, hasil akhirnya adalah 5,05. Baik anak-anak, sekarang kita coba lagi ya menyelesaikan pengurangan desimal ya dengan bentuk macam-macam pecahan. Kita lihat di sini, tentukan hasilnya dalam bentuk desimal. Nah, ini ada contoh 3,4, ini adalah bilangan desimal dikurangi 21/5. Ini bentuk apa nih? Bentuk pecahan campuran. Iya, lihat campurannya, di sini ada bilangan bulatnya, ini ada pecahannya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya menjadi bentuk desimal? Oke, karena ini sudah menjadi bentuk desimal, kita tuliskan ulang di sini. Nah, ini kita jadikan dulu bentuk pecahan biasa. Masih ingat gak jadiin bentuk pecahan biasa? Iya, 5 kali 2, kemudian ditambah 1 ya. Oke, kita tulis di sini 5 kali 2 ditambah 1, di sini per 5. Oke, nah sekarang yuk kita hitung ya. Ini tulis lagi di bawah, kemudian 5 kali 2 berapa? 10 tambah 1, 11 ya. Jadi ini dikurang 11/5. Oke, nah karena ini sudah 11/5 menjadi pecahan biasa, kita ubah menjadi bilangan desimal. Ingat, bilangan desimal apa sih? Bilangan yang mempunyai penyebut per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Oke, per 10. Oke, 5 bisa nggak dijadiin per 10? Bisa ya. Oke, yuk kita hitung ya, coret-coretan. 11/5 kita jadikan per 10, berarti 5 dikali berapa jadi 10? Iya, kali 2, karena yang bawah kali 2, yang atas juga nanti dikali 2 ya. 11 kali 2 berapa? 22 per, ini berapa? 10 ya, jadi ini 22 per 10. Nah, karena penyebutnya sudah per 10, kita bisa jadikan bilangan desimal ya. Nah, per 10 di sini berarti nanti di belakang komanya berapa angka? Ya, kan 01, berarti nanti di belakang komanya adalah 1 angka. Nah, jadi di sini kita tempatin angka berapa nih? Nah, ini ada pembilangnya 22, kita tulis angka 2 di sini. Nah, 2-nya di depannya. Nah, jadi bilangan desimalnya adalah 2,2. Oke, kembali lagi ke soal. Nah, di sini kita tuliskan kembali dikurang 11/5-nya, tadi bilangan desimalnya adalah 2,2. Kita tuliskan. Iya. Nah, kita sudah dapatkan desimal dikurangi desimal. Kita lakukan dengan cara pengurangan bersusun ke bawah. Iya, ingat ini harus sejajar ya. Persepuluhan dengan persepuluhannya, koma dengan komanya, satuan dengan satuannya. Oke, 4 kurang 2 berapa? Ya, 2. 3 kurang 2, 1. Ya, komanya ditulis sejajar. Hasilnya adalah 1,2. Kita tuliskan di sini. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya.
Oke anak-anak, untuk melatih kalian dalam penjumlahan dan pengurangan desimal ya, coba kalian kerjakan soal nomor 1 ya di buku paket halaman 18 ya. Bagian F dan bagian I ini kalian kerjakan ya. Kemudian soal nomor 2 ya, bisa kalian kerjakan juga di buku tulis. Oke, baik anak-anak, Miss Fitri rasa cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.